Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, DSS, merupakan sistem berbasis komputer yang membantu mengubah data menjadi rekomendasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam pertanian presisi, DSS berperan sebagai penghubung antara data yang dikumpulkan di lapangan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh petani. Berbagai sumber data seperti sensor IoT, drone, citra satelit, data cuaca, dan data budidaya petani dikumpulkan dan disimpan dalam cloud database. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan model DSS untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan tanaman. Pada dashboard DSS, petani dapat memantau kondisi lingkungan seperti suhu udara, kelembaban, curah hujan, kesehatan tanaman, serta prediksi hasil panen. Berdasarkan analisis tersebut, sistem dapat memberikan rekomendasi mengenai waktu irigasi, dosis pemupukan, maupun tindakan pengendalian hama dan penyakit. Keunggulan DSS adalah membantu petani mengambil keputusan yang lebih cepat, objektif, dan berbasis data. Dengan demikian, penggunaan input pertanian menjadi lebih efisien, risiko kesalahan dapat dikurangi, dan produktivitas lahan dapat ditingkatkan. Data hanya memberikan informasi, sedangkan DSS mengubah informasi tersebut menjadi rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam pengelolaan pertanian. Dalam pertanian modern, petani dihadapkan pada banyak keputusan penting setiap hari, seperti menentukan waktu tanam, dosis pupuk, jadwal irigasi, pengendalian hama, hingga waktu panen. Permasalahannya, keputusan tersebut harus dibuat di tengah kondisi lahan yang beragam, perubahan cuaca yang cepat, serta banyaknya data yang perlu dipertimbangkan. Pada kondisi tanpa DSS, keputusan seringkali hanya berdasarkan pengalaman, intuisi, dan informasi yang terbatas. Akibatnya, risiko kesalahan menjadi lebih tinggi, biaya produksi meningkat, hasil panen tidak optimal, dan potensi kegagalan panen juga lebih besar. Di sisi lain, DSS atau sistem pendukung keputusan membantu mengubah data menjadi informasi, kemudian mengubah informasi menjadi rekomendasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sistem ini memanfaatkan data dari berbagai sumber, seperti sensor, cuaca, kondisi lahan, dan riwayat budidaya untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif dan akurat. Dengan DSS, petani dapat memperoleh informasi kondisi lahan secara real-time, rekomendasi pemupukan, jadwal irigasi, prediksi hasil panen, hingga peringatan dini terhadap risiko hama dan penyakit. Keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Dampaknya adalah peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, penurunan risiko kegagalan panen, serta pengelolaan usaha tani yang lebih efektif. Oleh karena itu, DSS menjadi salah satu teknologi penting dalam mendukung pertanian presisi dan membantu petani menghadapi kompleksitas pertanian modern secara lebih cerdas dan berkelanjutan. DSS atau Decision Support System merupakan sistem pendukung keputusan yang dirancang untuk membantu pengguna menganalisis data dan memilih alternatif keputusan terbaik. Dalam konteks pertanian, DSS berfungsi mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi rekomendasi, dan rekomendasi menjadi keputusan yang dapat diterapkan di lapangan. Proses kerja DSS dimulai dari pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti sensor lapangan, data cuaca, citra drone atau satelit, serta data historis budidaya. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan model matematis, statistik, dan algoritma tertentu untuk menghasilkan berbagai alternatif tindakan yang dapat dipilih. DSS memiliki 4 komponen utama. Pertama, data, yaitu seluruh informasi yang dikumpulkan dan disimpan untuk dianalisis. Kedua, model analisis, yang digunakan untuk mengolah data dan mensimulasikan berbagai skenario keputusan. Ketiga, basis pengetahuan, yaitu kumpulan aturan, pengalaman, dan referensi yang menjadi dasar rekomendasi. Keempat, antarmuka pengguna, yang memungkinkan pengguna melihat data, laporan, grafik, dan hasil rekomendasi secara mudah. Dalam pertanian, DSS dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk yang tepat, menyusun jadwal irigasi, memprediksi risiko serangan hama, memperkirakan hasil panen, hingga mendukung pengelolaan lahan secara lebih efektif. Dengan memanfaatkan DSS, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, objektif, dan berbasis data. DSS berperan penting dalam smart farming yang membantu petani meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan, serta mendukung produktivitas yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Sistem pendukung keputusan atau DSS, Decision Support System, merupakan sistem yang membantu pengguna mengubah data menjadi alternatif keputusan terbaik. DSS tidak menggantikan peran manusia,
tetapi menyediakan analisis dan rekomendasi sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat, akurat, dan objektif. DSS terdiri atas 3 komponen utama. Pertama, manajemen data, yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan menyiapkan data dari berbagai sumber seperti sensor IoT, drone, data cuaca, maupun basis data lainnya. Kedua, manajemen model, yaitu penggunaan model matematika, statistik, dan analitik untuk melakukan simulasi, evaluasi alternatif, serta prediksi hasil. Ketiga, antarmuka pengguna, yang menyajikan informasi dalam bentuk dashboard, grafik, peta, dan laporan sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Alur kerja DSS dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengelolaan data dan pemrosesan menggunakan berbagai model analisis. Selanjutnya, DSS Engine mengintegrasikan data dan model untuk menghasilkan rekomendasi yang mempertimbangkan manfaat, risiko, dan dampak dari setiap alternatif. Hasil analisis kemudian disajikan melalui visualisasi yang membantu pengguna menentukan keputusan terbaik. Berbagai metode dapat digunakan dalam DSS, seperti AHP untuk menentukan prioritas berdasarkan kriteria tertentu, SAW untuk menghitung nilai alternatif terbaik berdasarkan bobot, dan TOPSIS untuk memilih alternatif yang paling dekat dengan kondisi ideal. Dalam pertanian, DSS banyak diterapkan pada pemupukan presisi, irigasi presisi, prediksi hama dan penyakit, prediksi hasil panen, hingga pengelolaan greenhouse. Dengan DSS, keputusan menjadi lebih efektif, waktu analisis lebih singkat, risiko kesalahan dapat dikurangi, dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Intinya, DSS membantu pengambil keputusan memilih tindakan terbaik berdasarkan data, model analisis, dan berbagai alternatif solusi yang tersedia. Untuk menghasilkan keputusan yang tepat, sebuah DSS pertanian membutuhkan berbagai sumber data yang saling terhubung. Data tersebut dapat berasal dari sensor tanah yang mengukur kelembaban, pH, suhu, dan unsur hara, sensor cuaca yang memantau kondisi lingkungan, drone dan satelit yang menyediakan informasi spasial, serta data lapangan yang dicatat oleh petani. Selain data real-time, DSS juga memanfaatkan basis data historis seperti riwayat budidaya, hasil panen, kondisi cuaca, dan harga pasar. Seluruh data tersebut disimpan dalam sistem penyimpanan berbasis cloud sehingga dapat diakses dan dianalisis secara terpusat. Setelah data terkumpul, DSS melakukan proses analisis dan pemodelan menggunakan berbagai pendekatan, seperti analisis statistik, kecerdasan buatan atau machine learning, simulasi skenario, dan evaluasi berbagai alternatif tindakan. Tahapan ini bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan. Hasil analisis kemudian ditampilkan melalui dashboard DSS yang menyajikan kondisi lahan, kesehatan tanaman, cuaca, pertumbuhan tanaman, serta berbagai rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan. Dari proses tersebut, DSS dapat menghasilkan berbagai manfaat praktis, seperti rekomendasi pemupukan presisi, rekomendasi irigasi yang sesuai kebutuhan tanaman, peringatan dini terhadap potensi serangan hama dan penyakit, serta prediksi hasil panen yang lebih akurat. Pada akhirnya, DSS membantu petani dan pengelola pertanian mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Komponen DSS membentuk suatu ekosistem yang menghubungkan data, analisis, dan rekomendasi sehingga menghasilkan keputusan terbaik untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Setelah memahami komponen DSS, selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana cara kerja sistem ini dalam membantu pengambilan keputusan. DSS bekerja melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari pengumpulan data hingga menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan di lapangan. Tahap pertama adalah pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti sensor tanah, sensor cuaca, drone, dan satelit. Data yang dikumpulkan mencakup kondisi tanah, kelembaban, unsur hara, cuaca, pertumbuhan tanaman, hingga kondisi kesehatan tanaman. Tahap kedua adalah penyimpanan data. Semua informasi yang diperoleh disimpan dalam database yang terstruktur sehingga aman, mudah diakses, dan siap digunakan untuk proses analisis. Tahap ketiga adalah analisis data. Pada tahap ini, DSS mengolah data menggunakan berbagai metode analisis, model statistik, dan kecerdasan buatan untuk menemukan pola, hubungan, serta informasi penting yang tidak mudah dikenali secara manual. Tahap keempat adalah prediksi. Berdasarkan hasil analisis, sistem memperkirakan kondisi yang mungkin terjadi di masa depan, seperti kebutuhan irigasi, potensi serangan hama, maupun prediksi hasil panen. Tahap kelima adalah rekomendasi. Sistem menghasilkan alternatif tindakan terbaik berdasarkan hasil analisis dan prediksi yang telah dilakukan. Rekomendasi dapat berupa dosis pupuk, jadwal irigasi, tindakan pengendalian hama,
atau strategi budidaya lainnya. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan. Petani atau pengelola lahan mengevaluasi rekomendasi yang diberikan, kemudian memilih dan menerapkan tindakan yang paling sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan alur kerja tersebut, DSS mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai dan membantu petani mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data sehingga produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat meningkat. Untuk memahami manfaat DSS dalam pertanian, mari kita lihat contoh penerapannya pada pemupukan presisi. Pada kasus ini, sistem menerima beberapa data masukan, yaitu pH tanah sebesar 5,2 yang tergolong masam, ketersediaan nitrogen yang rendah, serta curah hujan yang tinggi. Data tersebut kemudian dianalisis oleh DSS bersama informasi kondisi lahan dan kebutuhan tanaman. Hasil analisis menunjukkan bahwa lahan mengalami kekurangan nitrogen sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan tanaman apabila tidak segera ditangani. Berdasarkan kondisi tersebut, sistem menghasilkan rekomendasi pemupukan yang spesifik. Untuk memperbaiki tingkat keasaman tanah, DSS merekomendasikan pemberian dolomit sebanyak 1 ton per hektar. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan nitrogen tanaman, sistem merekomendasikan aplikasi pupuk urea sebanyak 250 kg per hektar. Keunggulan DSS adalah kemampuannya memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi aktual lahan, bukan berdasarkan perkiraan umum. Dengan pendekatan ini, pemupukan menjadi lebih tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat lokasi. Melalui rekomendasi yang lebih akurat, tanaman dapat tumbuh lebih optimal, efisiensi penggunaan pupuk meningkat, pemborosan input dapat dikurangi, dan kesehatan tanah lebih terjaga. Bahkan, sistem memprediksi bahwa penerapan rekomendasi tersebut berpotensi meningkatkan hasil panen sekitar 15 hingga 25% dibandingkan tanpa dukungan DSS. Contoh ini menunjukkan bagaimana DSS mengubah data lapangan menjadi rekomendasi praktis yang membantu petani mengambil keputusan pemupukan secara lebih efektif, efisien, dan berbasis data. DSS tidak hanya digunakan untuk pemupukan presisi, tetapi juga sangat bermanfaat dalam pengelolaan irigasi dan pengendalian hama. Dengan memanfaatkan data lapangan secara real-time, DSS membantu petani mengambil tindakan yang tepat sebelum masalah menjadi lebih besar. Pada kasus irigasi, sistem menerima data kelembaban tanah, kondisi cuaca, dan nilai evapotranspirasi atau kebutuhan air tanaman. Dari data tersebut, DSS menganalisis kondisi lahan dan menghitung kebutuhan air secara aktual. Pada contoh ini, kelembaban tanah tergolong rendah, sementara kebutuhan air tanaman cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis, sistem merekomendasikan irigasi segera dilakukan dengan waktu, durasi, dan volume air yang telah dihitung secara otomatis. Dengan pendekatan ini, penggunaan air menjadi lebih efisien karena diberikan sesuai kebutuhan tanaman, tidak berlebihan maupun kurang. Pada kasus pengendalian hama, DSS memanfaatkan data suhu, kelembaban udara, dan riwayat serangan hama sebelumnya. Sistem kemudian menganalisis tingkat risiko serangan dan memprediksi kemungkinan perkembangan populasi hama dalam beberapa hari ke depan. Pada contoh ini, DSS mendeteksi risiko tinggi serangan warna coklat dengan probabilitas mencapai 78%. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem memberikan rekomendasi pengendalian yang spesifik, mulai dari waktu pelaksanaan, jenis tindakan yang disarankan, hingga jadwal pemantauan ulang setelah aplikasi pengendalian dilakukan. Selain itu, DSS juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini sehingga petani dapat bertindak lebih cepat sebelum kerusakan tanaman terjadi. Melalui penerapan DSS pada irigasi dan pengendalian hama, petani dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi risiko kehilangan hasil, dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Dengan kata lain, DSS membantu memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data dan kondisi lapangan yang aktual. Seiring perkembangan teknologi, DSS modern tidak lagi hanya menggunakan aturan sederhana, tetapi telah memanfaatkan Artificial Intelligence, AI, dan Machine Learning, ML, untuk menghasilkan rekomendasi lebih cerdas dan akurat. Integrasi teknologi ini memungkinkan sistem belajar dari data dan terus meningkatkan kualitas keputusan yang diberikan. AI berperan menganalisis data dalam jumlah besar secara otomatis, mengenali pola yang kompleks, serta menghasilkan prediksi yang sulit dilakukan secara manual. Sementara itu, Machine Learning memungkinkan sistem belajar dari data historis dan pengalaman sebelumnya sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi lapangan. Proses DSS berbasis AI dimulai pengumpulan data historis, seperti data produksi, riwayat lahan, data cuaca, dan harga pasar. Data tersebut kemudian digabungkan dengan data real-time yang berasal dari sensor tanah, sensor cuaca, drone, satelit, dan input petani. Selanjutnya, model machine learning melakukan pelatihan dan analisis untuk mengenali pola yang berhubungan dengan pertumbuhan tanaman, kebutuhan input, maupun risiko gangguan budidaya. Berdasarkan hasil pembelajaran tersebut, sistem menghasilkan berbagai prediksi, seperti perakiraan cuaca, estimasi hasil panen, potensi serangan hama dan penyakit, serta kebutuhan air dan pupuk tanaman. Hasil prediksi diterjemahkan menjadi rekomendasi tindakan yang lebih spesifik,
seperti dosis pemupukan, jadwal irigasi, strategi pengendalian hama, waktu tanam, hingga waktu panen yang optimal. DSS berbasis AI dan machine learning mampu memberikan rekomendasi yang lebih akurat, cepat, dan adaptif berdasarkan data yang terus bertambah. Teknologi ini membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan input, keuntungan usaha tani, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Selain mendukung pengambilan keputusan, sistem juga dapat belajar, memprediksi, dan terus menyempurnakan rekomendasinya dari waktu ke waktu. Sistem pendukung keputusan, DSS, telah diterapkan secara luas di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ketepatan pengelolaan pertanian. DSS mengintegrasikan data lapangan, cuaca, sensor, citra satelit, serta informasi budidaya untuk menghasilkan rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Di Indonesia, penerapan DSS terlihat melalui Agriculture War Room untuk monitoring pertanian nasional, ERDKK untuk pengelolaan kebutuhan pupuk bersubsidi, dan Smart Greenhouse yang mengotomatisasi pengendalian lingkungan budidaya. Sistem ini membantu petani, penyuluh, dan pemerintah memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. Secara global, berbagai platform DSS telah berkembang dan digunakan secara luas. John Deere Operations Center mendukung pemantauan operasi pertanian secara real-time, Climate Field View menyediakan analisis data lahan dan cuaca, Cropex memanfaatkan sensor tanah untuk irigasi presisi, IBM Watson Agriculture menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis dan prediksi pertanian, sedangkan Bayer Crop Science Digital Farming membantu pengelolaan budidaya berbasis data. Implementasi DSS memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan produktivitas, menghemat penggunaan air, pupuk, dan pestisida, mengurangi risiko kerugian, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja, serta mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Dengan memanfaatkan DSS, keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, objektif, dan tepat sasaran. Hasil akhirnya adalah pengelolaan pertanian yang lebih efektif, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, peningkatan hasil panen, serta kesejahteraan petani yang lebih baik. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa DSS menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pertanian modern yang produktif, cerdas, dan berkelanjutan. Masa depan sistem pendukung keputusan, DSS, berkembang dari sistem berbasis data sederhana menjadi platform cerdas yang terintegrasi dengan Big Data, Artificial Intelligence, AI, Internet of Things, IoT, robotika, dan komputasi awan. Evolusi ini mengubah DSS dari sekadar alat analisis menjadi sistem yang mampu memprediksi, merekomendasikan, bahkan mendukung pengambilan keputusan secara otomatis dan real-time. Generasi DSS masa depan akan memanfaatkan AI Agriculture untuk menganalisis data lapangan secara langsung, memprediksi cuaca, serangan hama, kebutuhan input, serta hasil panen dengan akurasi yang semakin tinggi. Integrasi dengan robot pertanian memungkinkan proses tanam, pemupukan, penyemprotan, hingga panen dilakukan secara otomatis dan presisi. Sementara itu, konsep Digital Twin Farm memungkinkan simulasi berbagai skenario budidaya secara virtual sebelum diterapkan di lapangan, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. Perkembangan berikutnya mengarah pada Autonomous Decision System, yaitu sistem yang mampu menghasilkan rekomendasi dan keputusan otomatis berdasarkan data sensor, citra drone, cuaca, serta model prediktif berbasis AI. Seluruh proses didukung oleh IoT, cloud computing, big data, machine learning, dan edge computing yang memungkinkan analisis berlangsung lebih cepat dan efisien. Penerapan DSS generasi baru memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan akurasi keputusan, efisiensi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya operasional, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, menurunkan risiko akibat cuaca, hama, dan penyakit, serta mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. DSS juga berfungsi sebagai fondasi utama ekosistem smart farming yang menghubungkan data, analisis, keputusan, dan tindakan secara terpadu. Autonomous farming merupakan perkembangan lanjutan dari smart farming yang mengintegrasikan artificial intelligence, AI, Internet of Things, IoT, robotika, sensor, drone, GPS presisi, dan big data untuk menjalankan berbagai aktivitas pertanian secara otomatis dengan intervensi manusia yang minimal. Sistem ini memungkinkan mesin dan robot melakukan pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, penyemprotan, irigasi, hingga panen secara mandiri dan presisi. Ekosistem autonomous farming dimulai dari pengumpulan data lapangan melalui sensor IoT, drone, GPS, dan data cuaca yang tersimpan dalam cloud database. Selanjutnya, AI dan machine learning menganalisis data tersebut untuk memprediksi kondisi tanaman, kebutuhan input, risiko hama dan penyakit, serta potensi hasil panen. Berdasarkan hasil analisis, sistem menghasilkan keputusan otomatis yang kemudian dieksekusi oleh robot dan mesin otonom di lapangan. Autonomous farming didukung oleh traktor otonom, AI Vision,
dan sensor IoT yang bekerja secara terintegrasi untuk memantau kondisi lahan dan mengelola budidaya secara presisi. Teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kebutuhan tenaga kerja, mengoptimalkan penggunaan input, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan kemampuan bekerja selama 24 jam, menganalisis data secara real-time, dan mengambil keputusan otomatis berdasarkan kondisi lapangan, autonomous farming menjadi arah perkembangan pertanian masa depan. Teknologi ini menghadirkan sistem budidaya yang lebih cerdas, presisi, produktif, dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan global.